Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,1% ke angka 6.416. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas sektor batubara yang hari ini terkena koreksi. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor rokok dan kesehatan yang mulai bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham HMSP. HMSP hari ini masih lanjut naik 4% lebih ke harga 1125. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini HMSP sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Dan hari ini HMSP sempat naik menyentuh garis EMA 150 yang saat ini masih berupa resisten. Dan bisa kita lihat saat ini memang HMSP sudah berhasil naik di atas harga 1100, tapi ini masih belum terkonfirmasi break. Beberapa hari yang lalu bisa kita lihat HMSP beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 1100 dan masih gagal break. Tapi secara tren bisa kita lihat HMSP sudah mulai ada tanda-tanda untuk bergerak uptrend kembali. Tapi untuk saya pribadi saya tetap fokus ke garis EMA 150. Selama HMSP masih gagal break dari garis EMA 150 ini, HMSP masih akan bergerak sideways. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak naik kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan hampir 5% ini malah disertai adanya distribusi. Sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Selama 1 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk mengakumulasi saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya HMSP masih ada potensi untuk mencoba naik mengetes garis EMA 150 minggu depan. Jadi dalam 1 minggu ke depan HMSP masih ada potensi untuk naik menuju harga 1175 sampai 1180. Apabila masih gagal break, maka HMSP masih akan sideways dan turun kembali menuju garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1035. Jadi ingat apabila gagal break masih akan sideways, sehingga apabila teman-teman pingin trading jangka pendek dan sudah berhasil membeli di sekitar harga 1000, bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar support di EMA 50 atau di harga 1100 untuk re-entry kembali. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke, karena secara tren saat ini HMSP sudah tidak bergerak downtrend. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WIM. WIM hari ini juga naik lumayan tinggi 7% lebih ke harga 555. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini juga WIM sudah berhasil break dari garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Bisa kita lihat di sekitar harga 515. Dan hari ini pun bisa kita lihat WIM sempat berusaha naik di atas garis EMA 150 dan sempat menyentuh resisten berikutnya di harga 600. Dan itu garis EMA 150 di sekitar harga 575, tapi di atasnya ada resisten di harga 600. Dan hari ini WIM masih gagal naik di atas kedua resisten ini. Tapi sama, WIM juga sebelumnya bergerak downtrend, saat ini juga sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend ke uptrend. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pun hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing mulai masuk mengakumulasi saham WIM. Dan pada saat asing mulai masuk bisa kita lihat harga juga mulai bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, WIM juga sama masih ada potensi untuk mencoba break dari garis EMA 150 dan sama seperti saham HMSP. Apabila masih gagal break, maka masih akan bergerak sideways. Jadi apabila masih bergerak sideways, sebaiknya di swing trade apabila teman-teman memang pingin trading jangka pendek. Berikutnya saya akan menganalisa saham Gudang Garam. Gudang Garam hari ini juga naik 5% lebih ke harga 34.750. Dan bisa kita lihat pergerakan 3 saham rokok ini hampir sama grafiknya. Jadi saat ini juga Gudang Garam sudah berhasil break dari garis EMA 50 dan hari ini juga masih gagal naik di atas garis EMA 150. Jadi bentuk candle ketiga saham ini hampir mirip. Dan sebelumnya juga bisa kita lihat bergerak downtrend, sideways, dan saat ini juga sama-sama mulai bergerak naik kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas.
Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 5% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi pada saham gudang garam. Dan hari ini akumulasi asing lumayan besar pada saham ini. Jadi bisa kita lihat resisten garis EMA 150 di sekitar harga 35.600, sedangkan untuk support di EMA 50 tepat di sekitar harga 33.000. Jadi pergerakan gudang garam juga hampir mirip dengan HMSP dan WIM. 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk berusaha break, tapi apabila gagal break maka masih akan bergerak sideways dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham-saham ini, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini trennya sudah mulai ada tanda-tanda reversal dari downtrend menuju uptrend kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham KF. KF juga hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 2.640. Dan bisa kita lihat di grafik pun, KF saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya jika kita lihat di grafik, KF bergerak sangat downtrend. Setelah berusaha untuk naik di atas harga 3.500, beberapa kali mencoba untuk break, gagal break, turun mengetes support di EMA 50 dan 150, ternyata kedua support ini gagal menahan penurunannya, KF terus bergerak turun. Setelah bergerak turun lumayan dalam bisa kita lihat, KF pada saat menyentuh harga 2.300 mulai bergerak sideways. Jadi saat menyentuh harga 2.300, KF berhasil rebound, tapi pada saat berusaha naik di atas harga 2.500 selalu gagal break. Dan sebelumnya pun bisa kita lihat, KF pada saat menyentuh harga 2.300 berhasil rebound dan naik lumayan tinggi. Cuma bedanya saat ini pada saat rebound mulai bergerak sideways dan volume mulai menurun karena mungkin retail atau trader sudah tidak tertarik membeli saham ini karena sudah tidak euforia lagi. Setelah beberapa bulan dari Agustus sampai Oktober bisa kita lihat mulai sideways. Tanggal 30 berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 ternyata masih gagal break, dan 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat KF pelan-pelan mulai bergerak naik kembali. Jadi saat ini sudah berhasil break dari garis EMA 50. Sedangkan untuk resisten berikutnya di garis EMA 150 saat ini di harga 2.740. Jadi KF juga sudah menarik untuk teman-teman amati karena apabila mulai bergerak sideways, apabila berhasil break dari garis EMA 150 maka KF akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada perdagangan hari ini masih terlihat adanya sedikit akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini mulai masuk melakukan akumulasi pada saham KF. Dan 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat akumulasinya sudah mulai besar kembali. Jadi dari data yang kita dapat, KF juga masih ada potensi untuk naik menuju garis EMA 150 dalam 1 minggu ke depan. Tapi hati-hati, ada potensi KF untuk turun saat menyentuh resisten ini. Karena dalam 1 minggu terakhir ini sudah mulai bergerak naik lumayan tinggi. Jadi memang ada potensi untuk terkena pullback sementara atau terkena profit taking sementara. Jadi apabila teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa manfaatkan penurunan ini untuk take profit dulu. Jadi apabila kita lihat dalam 1 minggu ke depan KF masih gagal break dari garis EMA 150 ini, bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 2.500 untuk re-entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham IRA. Saham IRA hari ini juga ditutup naik 3% lebih ke harga 1.865. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk saham IRA ini dia sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini secara tren dia sudah mulai bergerak uptrend untuk jangka pendek. Dan untuk garis EMA 50 dan 150 saat ini sudah berubah menjadi supportnya. Bisa kita lihat saat ini IRA memang masih kesulitan untuk naik di atas harga 1.900. Jadi setiap kali menyentuh harga 1.900, IRA sudah mulai turun. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 50 dan 150 bisa kita lihat IRA masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi untuk garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 1.785. Sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 1.765. Dan untuk resisten lebih kuatnya adalah di harga 2.000 yang merupakan resisten psikologisnya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau 150, atau malah yang telah berhasil membeli di sekitar harga 1.600, saat ini IRA masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren masih oke karena masih bisa berada di atas garis EMA 150.
Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Sedangkan asing baru 2 hari terakhir ini terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham IRA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat IRA masih akan bergerak sideways dengan range di sekitar garis EMA 150 sampai harga 1900-an. Jadi apabila masih gagal break di harga 1900, sebaiknya swing trade pada saham ini. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham AGII. Saham AGII hari ini naik 1% lebih ke harga 1510. Dan bisa kita lihat di grafik, AGI saat ini juga masih bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Jadi sebelumnya sempat berada di bawah garis EMA 150, tapi pada saat menyentuh harga 1200, AGI mulai rebound dan berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 dan 150. Setelah itu AGI sempat naik lumayan tinggi, tapi pada saat menyentuh harga 1600 bisa kita lihat AGI masih gagal break dan turun kembali. Karena itu selalu saya jelaskan apabila ingin swing trade, saat terlihat gagal break dari resisten bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50. Bisa kita lihat hari ini AGI juga sempat turun menyentuh garis EMA 50 dan rebound kembali. Itu saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 1410, resisten di harga 1600. Jadi apabila AGI masih gagal break di harga 1600, maka saham ini masih akan sideways untuk tren jangka pendek ke depannya. Untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham AGI. Jadi pada saat asing mulai masuk, harga juga mulai bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat AGI masih ada potensi untuk mencoba break dari harga 1600. Apabila berhasil break, maka target berikutnya jika kita lihat adalah di harga 1800. Yang sebelumnya juga setelah berhasil break di harga 1600, gagal ditembus oleh saham AGI dan mulai bergerak turun kembali. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis supportnya, apabila mau swing trade bisa take profit apabila gagal break di harga 1600. Apabila berhasil break, bisa target berikutnya di harga 1800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.